Trimerti dari Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan hasil review materi dari saya. Pada pertemuan pertama yaitu pada mata kuliah analisis kebijakan bisnis ini mengarah pada strategi bisnis yang dimana suatu kebijakan menyangkut pemikiran yang bersifat strategis agar membawa dampak secara menyeluruh bagi aktivitas organisasi. Dengan adanya mata kuliah ini, kita mampu memahami kompleksitas masalah-masalah organisasi yang multifungsi serta merumuskan strategi dan kebijakan bisnis dalam menghadapi persaingan. Pada pertemuan kedua, aspek-aspek kebijakan. Kebijakan bisnis dapat didefinisikan sebagai ketepatan atau keputusan manajemen sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas hidup demi mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan bisnis meliputi aspek fungsional dan operasional bisnis seperti produksi, pemasaran, dan harga produk atau jasa. Pada pertemuan ketiga, strategi dan kebijakan. Pentingnya manajemen strategi dan kebijakan bisnis karena semakin menonjol pada era perdagangan global saat ini, satu era yang telah mengembangkan hubungan bisnis lintas negara ataupun kawasan. Strategi dan kebijakan bisnis merupakan keputusan yang dibuat pada level manajemen puncak. Keputusan yang bersifat menyeluruh ini akan mendasari berbagai keputusan yang bersifat strategi dan tentunya sangat memerlukan kecermatan dalam merumuskan atau menjabarkannya. Secara definitif, strategi dan kebijakan bisnis bisa diartikan sebagai aktivitas terpadu dan komprehensif untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi bisnis agar masa depan perusahaan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Pada pertemuan keempat, tentu menetapkan arah perusahaan. Dengan penetapan visi dan misi merupakan langkah penting bagi perusahaan atau organisasi dan bermanfaat dalam mengarahkan, meyakinkan, serta memberi harapan untuk mencapai tujuan, memperkuat dukungan atau komitmen, memotivasi, dan menggerakkan semangat seluruh satu organisasi. Oleh karena itu, visi dan misi harusnya mampu menjadi sumber inspirasi, inovatif, kreativitas, dedikasi, dan produktivitas bagi para karyawan. Pada pertemuan kelima, yaitu lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dan pengambilan keputusan bisnis atau perusahaan. Dan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Lingkungan bisnis internal. Lingkungan internal dalam bisnis yaitu proses di mana perencanaan strategi mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi. Untuk menentukan di mana perusahaan mempunyai kemampuan yang penting, sehingga perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman dalam lingkungan. Pada pertemuan kedua, yaitu analisis situasi dan strategi perusahaan. Analisis situasi merupakan tahap awal program perencanaan perusahaan untuk mendefinisikan masalah sesuai realita. Pentingnya analisis situasi adalah untuk menentukan tahap perencanaan selanjutnya. Ketika analisis situasi sudah tidak tepat, maka perencanaan juga tidak akan sesuai karena masalah yang diambil tidak tepat di masyarakat. Dan strategi merupakan komponen penting dalam pengelolaan perusahaan karena melalui strategi manajemen inilah rencana perusahaan merencanakan taktik yang akan dipilih untuk diterapkan sehingga perusahaan dapat unggul dalam dunia bisnis. Baik, sekian pemaparan hasil review materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.